Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh dikenalkan Pak nama Bapak Pak dengan jabatan Bapak? Nama saya Angkus Suara, jabatan saya Ketua RW 20 sekaligus pembina Kalangsari Fred dengan Bapak RT-nya. Iya. Pak, Kalangsari Fred itu sejarahnya seperti apa Pak? Kalangsari Fred sejarahnya dari kumpulan anak-anak muda dari wilayah kami Kalangsari, baik Kalangsari 1 dan Kalangsari 2. Kebetulan di wilayah RW 20 sini alhamdulillah mereka aktivitasnya di bidang lingkungan hidup, ya intinya mungkin bersih-bersih sungai, solokan dan sebagainya. Tahun berapa Pak? Tadi berdirinya Pak? Mulai aktivitas mereka itu 2018, tapi langsung sampai viralnya 2022. Iya. Kira-kira sudah berapa sungai Pak yang anak-anak jelajahi Pak? Kurang lebih 47 lah sampai 50 Pak. Kalau ini sampai lupa, nah, kemarin mereka itu di TikTok sampai berapa, 47 lah kalau nggak salah. 47 sungai yang Iya, sudah dinormalisasi iya, Pak ya? Belum yang belum kehitung atau lah. Oh iya. Gitu. Terus Pak, mereka itu kan bergerak itu kan harus memerlukan dana Pak ya, untuk makan, untuk minum, itu dari mana Pak? Sebetulnya murni dari biaya sendiri Pak, baik dari kantong plastik, kendaraan, bensin atau dana minum makan, sebetulnya dari biaya kantong sendiri Pak. Dari biaya kantong sendiri. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, setiap operasional normalisasi drainase atau sungai, berapa yang telah dikeluarkan Pak? Kira-kira berapa ya? Jadi susah juga nih Pak kalau dihitung. Jadi tergantung hasil dari udunan mereka Pak kadang-kadang. Oh gitu. Iya, tidak terhitung lah. Ada 200.000 setiap operasi? Iya, mungkin lah sampai sana Pak. Pak, hasil daripada normalisasi kan itu banyak sampah yang masuk ke kantong plastik Pak ya. Dibuangnya kemana Pak? Buangnya ke tempat pembuangan terakhir ya. Oh langsung Pak? Oh langsung dibawa oleh anak-anak sendiri, baik dalam mobil atau motor. Mobil atau motor? Iya, iya. Nah itu mobil dari mana Pak? Ya, mobil kadang-kadang pinjaman Pak. Bukan mobil LH bukan? Ya kadang-kadang kalau LH-nya itu sebetulnya banyak kan nyewa Pak. Oh gitu, kebanyakan Ya, nyewa. kalau LH ya kalau mungkin ada janjian itu juga kalau lagi ada mungkin bisa dibantu sama LH, tapi kebanyakan ini dari bawa-bawa sampai motor atau mobil, hasil mereka sendiri Pak biayanya. Oh iya Pak, menindaklanjuti yang tadi Pak berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan setiap operasional Pak ya. Tadi Bapak udah 46 titik Pak ya? Kurang lebih kita mulai itu tahun kemarin ya, bulan apa sih? Berapa? Di mana itu terakhir November pembersihan? Pertama itu kan kita turun ya, itu paling pertama itu di sungai sini. Sungai sini ya? Siap Salim ya. Salim. Di Salim. Oh iya, oke. Oke Pak, tadi Bapak kan mengatakan bahwasanya bulan apa tadi normalisasi sungai mana tadi? Di Salim ya, oke. Itu berapa kantong plastik atau kantong sampah yang didapat? Aktivitas pertama 100 kantong plastik. Nah, itu dibuang ke TPA langsung? Ya, Pakai apa tuh dibuangnya? Motor sendiri ya, itu ya. Oke. Oh. biasanya kita di anunya itu Pak pakai motor, jadi satu motor ada 8 trash bag. 8 trash bag, 7 trash bag. Kita pulang pergi dari tempat sungai ke TPS gitu. Di daerah mana tuh TPS-nya? Gimana tempatnya Pak? Oh, Gimana iya, supaya iya. kita punya ide gitu. Gimana kalau kita buat sebuah gerakan yang memang punya dampak bagi alam, bagi sungai, bagi sampah gitu kan. Terus dibentuklah Kalangsari Pride dengan tujuan untuk tadi, untuk supaya sampah-sampah di sungai itu bisa kurang. Ada rasa gengsi nggak, malu nggak turun ke sungai yang kotor? Enggak ada. Nggak ada ya? Gak ada ya, sebenarnya. Terus kendala di lapangan pas pada saat pembersihan sungai itu apa kendalanya? Kendala dia mungkin bisa disebut
dilakukan oleh rekan-rekan dari mulai A sampai Z-nya. Coba bisa dijelaskan nggak singkat aja apa kendalanya di lapangan? Kendalanya mungkin kalau kita sudah beres ya, sudah beres angkut sampah, mengambil sampah dari sungai ke apa namanya, flashback. Nah, kita sempat bingung juga dalam hal alatnya gitu. Transportasi. Ya, alat angkutnya yang untuk dibuang dari sungai Ke TPS, oh gitu ya. Itu kendalanya ya. Kendalanya sih itu yang paling. Berarti yang dibutuhkan itu semacam motor roda 3 kali ya? Kalangsari Friend merupakan kelompok komunitas peduli lingkungan dari kota Tasikmalaya yang beranggotakan 11 orang. Mereka usia muda, masih duduk di sekolah menengah atas. Kegiatan utama Kalangsari Friend adalah bagaimana mengurangi sampah di lingkungan sekitar, terutama di beberapa sungai yang kotor. Mereka telah menekuni sejak tahun 2019. Aksi heroik mereka menjadi perbincangan hangat dan perhatian para pengguna media sosial. Konten bersih-bersih sampah hingga menjadikan area sungai menjadi bersih mengundang decak kagum dan reaksi netizen. Siapa sangka gebrakan bersih-bersih sampah yang mereka lakukan ini berawal dari rasa jengkel dan keresahan tempat tinggal mereka yang sering kebanjiran. Namun, di belakang kepedulian mereka bersih-bersih sampah di sungai, sebelum aksi bersih-bersih sampah di sungai mereka lakukan, mereka harus patungan untuk membeli kantong sampah, sarung tangan, dan lainnya dengan menyisihkan dari uang jajan mereka. Oke, tadi Bapak bilang yang menjadi kendala pengangkutan itu dari tempat titik pembersihan ke TPS Pak ya? Iya. Berarti membutuhkan kendaraan roda 3 gitu Pak ya, seperti itu ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, mau sampai kapan akan membenahi saluran drainase atau sungai yang ada di kota Tasikmalaya? Mau sampai kapan? Sesuai dengan ini. Sampai kapan ya? Apa itu? Sampai bersih. Oh, berarti tidak terbatas ya kan? Tidak terbatas. Nah, ini kan harus regenerasi ya kan? Tidak selalu mudah ya kan? Sudah ada wacana untuk meregenerasikan ke adik-adiknya? Insya Allah. Sudah? Oh. Terus misi visi Kalangsari Friend itu sendiri apa sih misi visinya? Sini-sini Coba. paling juga simpel ya, untuk supaya sungai itu bisa. Siapa namanya, Kang? Iksan. Kang Iksan tadi kan bilang bahwa setiap turun ke sungai itu harus beli kantong plastik, sarung tangan. Emang betul itu dari penyisihan uang jajan? Ya betul, itu dari sisa sekolah, uang sekolah. Uang sekolah? Dalam sebulan berapa kali itu turun ke lapangan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh, jadi uang jajan disisihkan untuk beli kantong plastik, Ya, kebutuhan. kebutuhan gitu. Terus ada yang lainnya yang mau bicara? Barangkali ada yang tambah. Kebutuhan paling itu sih, beli flashback ya, masker, beli sarung tangan dari uang kita gitu. Itu yang terkumpul setiap mau terjun ke lapangan berapa tuh uang terkumpul dari penyisihan uang jajan? Sampai 200 atau berapa kira-kira? Sekitar 200. Kalau untuk makan, minum dari situ juga sama? Dari situ. Dari sana. Kalau ditambah-tambah kresek dengan segala, kalau momennya atau aksinya banyak mungkin lebih dari 200 ya. Lebih Kalau dari sampahnya banyaknya Banyak. ke TPS bayar gitu Pak. ke TPS bayar. Ya, bayar. Berapa Kalau ke banyak TPS bayar? Jadi tergantung Tergantung sampahnya. sampahnya. Tergantung Kadang 200, 200 apa? ya 200.000. Ke TPS bayar 200.000. Nyewa mobil. Oh, nyewa mobil. Ya, soal angkut. Sewa mobil 200.000. Ya, 200.000. Dibayar dengan uang jajan. Uang tidak. Kita uang jajan. Patungan Pak itu. Ya, selamat siang Pak Paidi. Pak Paidi selaku LPM Kelurahan Sukamana.
Bagaimana Pak pendapat dengan keberadaan Kalangsari Trade? Silakan Pak. Terima kasih Pak Rian. Saya sebagai LPM sangat-sangat respect, walaupun mungkin baru bertemu sekarang dengan teman-teman. Tapi sudah lama saya perhatikan Kalangsari Trade gitu ya. Sudah lama, cuma kesempatan itu baru sekarang. Bahkan saya coba memikirkan ini harus berlangsung. Tadi saya dengar sampai bersih kota Tasik seperti itu, dan saya yakin tidak akan bersih kota Tasik kalau tidak berlangsung dan tidak dikembangkan. Harapan saya di setiap kelurahan bahkan harus ada yang seperti ini supaya posisinya kota Tasik bisa bersih. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan tanpa ada campur tangan pemerintah berkaitan seperti LH ataupun dinas-dinas terkait, wali kota, karena mereka saya yakin anak sekolah, orang kerja yang sudi, yang ridho lillahi ta'ala. Sampai saya dengar tadi sampai sedih dengarnya, uang jajan mereka dipakai beli kantong kresek, beli pakai masker, bahkan ke TPS pun harus bayar. Nah ini padahal mereka membantu kota Tasik, membantu dinas untuk membersihkan kota Tasik. Nah ini butuhnya perhatian dari pemerintah terhadap mereka. Saya yakin banyak keperluan mereka yang mesti dibantu. Mereka harus berangkat pakai bensin, untuk ngangkut sampah mungkin tidak mesti nunggu truk dari LH, mungkin bisa difasilitasi pakai jektor atau apa. Nah ini butuh perhatian dari bapak-bapak terkait yang di atas supaya merhatikan teman-teman di Kalangsari Trade ini. Yang saya ngacung jempolnya 2 buat mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Halo, saya Isan. Saya Jahran. Saya Diki. Saya Rifki. Abah ini. Kuswara. Anwar Saiful. Muhammad Alfa. Tony Nuroman. Dari Kalangsari Trade untuk Indonesia. Bersih, bersih, bersih. Semangat!